Oke, Romo. Ya. Sekali lagi, selamat siang Bapak dan Ibu. Berkat Tuhan selalu. Shalom. Shalom Romo. Shalom, Romo. Sengaja memilih bacaan yang diambil dari bacaan Minggu tanggal 20 Februari kemarin. Karena bacaan ini menurut saya luar biasa, terutama untuk kelompok yang mau menekuni kerahiman Allah, ya. Dan saya akan mengambil 3 ayat terakhir dari bacaan itu, karena bacaan itu dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Nah, saya akan mengambil yang 36 sampai 38. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu terima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu bermurah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Beri suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar. Akan dicurahkan ke pangkuanmu, sebab ukuran yang kamu pakai akan diukur pula kepadamu. Bacaan singkat ini saya melihat sangat interesan karena saya harus mengatakan bahwa inilah ciri dan warta yang paling penting, salah satunya di dalam iman Kristen. Karena apa? Yesus berbicara dalam konteks orang Yahudi yang kita tahu mereka punya hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Semuanya itu berdasarkan prinsip apa? Demi keadilan. Jadi suatu kejahatan itu adil apabila juga dijawab atau dibalas dengan kejahatan. Logikanya begitu ya. Lalu Bapak dan Ibu ya yang sudah cukup makan garam dalam hidup ini, tentu lu yang namanya cerita silat itu kan populer ya. Ada yang mau menjawab? Siapa yang nggak pernah baca cerita silat atau nonton film silat? Ada? Suka, Romo. Nggak pernah? Pernah, Romo. Pernah. Nah, suka nggak? Suka, Romo. Suka, apalagi kalau bintang filmnya cakep-cakep ya kan? Betul. Tapi semua cerita silat itu ceritanya berbasis pada apa? Pada prinsip apa? Prinsip balas dendam. Prinsip Kebaikan juga. balas dendam. Dendam. Ya, seolah-olah setiap tindakan yang merugikan saya berhak, mempunyai hak untuk melakukan itu terhadap pihak yang lain. Dan itu sebetulnya dianggap lumrah-lumrah saja gitu ya. Kalau kita bicara dalam hidup sehari-hari dengan tetangga kita, dengan banyak orang lain kan cara berpikir semacam ini juga dianggap oke kan? Ya, jadi balas dendam.
Kalau hari ini kita mendengar bagaimana Rusia menyerang Ukraina dan sebagainya, lalu ya orang juga berbicara dalam konteks semacam itu. Maka kalau 2000 tahun yang lalu Yesus berbicara semacam ini, kira-kira pendengarnya kaget nggak? Pasti kaget ya. Pasti. Iya, Kak. Ini dan kekagetan itu sering juga dianggap sebagai kalau orang tuh nggak mampu balas dendam berarti dia itu orang yang lemah. Dia orang yang tidak punya kekuatan untuk melawan. Gitu kan? Pemikirannya kan begitu ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah mengapa Yesus justru menawarkan yang semacam ini? Alasan paling penting dari Yesus adalah bahwa katakan hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Ini landasannya. Karena Allah Bapa kita adalah Allah yang murah hati. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu murah hati? Kalau Allah hanya memperhatikan kesalahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita, apakah Allah masih akan memelihara hidup kita? Agak susah juga ya. Jadi kalau kita sering kan mendengar kalau ada orang yang meninggal, lalu orang mengucapkan apa? Selamat ikut berduka cita, lalu dikatakan apa? Semoga Tuhan berkenan menerima dia sesuai dengan amal baktinya. Kira-kira pernyataan macam ini benar atau salah? Benar. Benar. Kalau Allah sungguh melakukan itu, nggak ada yang lolos sensor. Ya, jadi jangan bicara mengenai surga, mengenai hidup abadi atau apapun juga kalau dasarnya semata-mata tindakan atau perbuatan baik kita. Kita mengimani bahwa Allah menerima kita bukan karena kita berbaik dan berjasa pertama-tama, tapi karena Bapa adalah Allah yang murah hati. Lalu dasar kita untuk sungguh menghargai kerahiman Allah ini menjadi punya dasar yang baik. Karena ini perlu keberanian untuk percaya. Itu yang dikatakan Yesus. Maka Yesus mengatakan, kalau dikasihkan yang kanan, kasihilah musuhmu. Bukan karena kita lebih hebat dari mereka, tapi kita mau belajar dari Bapa yang disampaikan oleh Yesus. Ini dasar yang kita miliki. Ini adalah keunggulan iman Kristen. Mengapa? Karena kalau setiap kejahatan harus dijawab dengan kejahatan juga, kapan selesainya?
nggak pernah selesai kan? Dan biasanya balasan itu atas nama balas dendam harus lebih gede dari yang sebelumnya kan? Ibu-ibu tentu tahu persis ya, di zaman dulu sebelum ada lemari es, makanan di meja makan itu ditutupin dengan ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya supaya makanannya nggak diserbu oleh lalat atau apa di meja makan. Pernah melihat enggak bahwa tutup makanan itu lebih kecil daripada makanannya? Nggak ada ya. Namanya tutup itu selalu harus lebih gede dari yang ditutupin, kan? Demikian juga semangat balas dendam itu selalu begitu. Karena orang mengatakan, ya orang harus bayar termasuk bunganya. Yesus melalui jalan salibnya mematahkan itu semua. Dengan demikian, Yesus menunjukkan, bukan hanya mengatakan ya, tapi menunjukkan bahwa ada jalan lain. Jalan untuk memberi kemungkinan yang baru sama sekali. Bukan hanya sekedar mengikuti yang sebelumnya dan sebelumnya. Tetapi sekaligus kita juga menyadari bahwa tawaran dari jalan yang dipilih oleh Tuhan ini bukan hal yang mudah. Mengapa? Karena itu dikatakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Itu diwujudkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Lalu sepertiga dari umat manusia mengimani Yesus sebagai juru selamat. Apakah dunia menjadi lebih baik? Masih tanda tanya ya kan? Kita saja yang mendengar dari Tuhan mengenai hal itu ada di dalam Injil dengan susah payah harus berusaha, harus diingatkan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Ini menunjukkan bahwa pilihan Yesus itu bukan main-main. Mudah dikatakan, tapi susah untuk diwujudkan. Nah, kalau demikian bagaimana dong kita? Bahwa kita sebagai orang beriman meyakini bahwa Allah adalah Maha Rahim. Yakin nggak? Kalau nggak yakin jangan ikut devosi kerahiman ya. Dengan ikut devosi kerahiman berarti pertama kali saya mau menegaskan Allah adalah Maha Rahim. Ya. Bahasa Indonesia menurut saya di dalam bahasa Inggris kerahiman disebut apa? Boleh dibuka kanunya, mute-nya. Di dalam bahasa Inggris kerahiman disebut apa? Atau dalam bahasa lain? Bahasa Indonesia berbelas kasih. Ya, kerahiman juga bahasa Indonesia. Kalau yang dalam bahasa Inggris apa? Apa? Oke, kita nggak mau belajar bahasa, tapi ya justru mau menggarisbawahi kata rahim itu.
Karena rahim juga berarti apa? Ya, Ibu Kandungan. Lili, mercy dikatakan ya. Jadi kalau kerahiman, difusi kerahiman berarti semua anggotanya bercita-cita untuk punya mercy gitu. Define mercy. Justru dalam bahasa Indonesia ini bagi saya menarik dipakai kata kerahiman karena berasal dari kata rahim, dan rahim artinya ya, bapak-bapak nggak punya loh ini. Ya, Ibu yang punya menyimpan hanya baby perempuan rahim. yang punya, ya kan? Betul. Rahim adalah tempat pertama hidup itu dimulai. Ya, hidup mulainya dari sana loh. Dan hidup itu tumbuh dari sana. Dan kita tahu tempat yang paling aman yang dialami oleh manusia adalah rahim ibu. Karena di situ janin itu bisa tumbuh dengan maksimal, mendapat makanan cukup, temperatur yang nyaman, terlindungi, ya, selalu hangat. Inilah gambar dari kerahiman Allah itu. Dan masing-masing dari kita, dalam hal ini laki-laki atau perempuan, pernah berada di tempat itu. Ya, karena kalau nggak pernah berada di tempat itu ya nggak pernah jadi manusia ya. Jadi kita sudah diingatkan bahwa hidup itu mulai dari sana. Hidup itu mulai dari rahim. Hidup itu mulai dari kerahiman Allah. Maka kerahiman Allah itu yang harus menjadi pengalaman dasar manusia. Dan ini bertolak belakang dengan pengalaman balas dendam. Tapi dalam kenyataannya kan yang balas dendamnya yang lebih populer dibandingkan kerahiman. Maka kalau Yesus mengatakan, hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapakmu murah hati adanya, hendaklah kamu berkerahiman sebagaimana Bapakmu adalah maha rahim. Itu kan kalau kita memakai istilah lain. Artinya ketika kita dilahirkan, kita diminta untuk tidak hanya menikmati kerahiman itu untuk kita sendiri, tapi kelahiran berarti perutusan untuk membawa kerahiman itu kepada orang lain. Karena apa? Kalau Allah Maha Rahim, Allah tidak mencari kerahiman untuk dirinya sendiri kan? Allah Maha Rahim terhadap kita. Jadi kerahiman, kemurahhatian itu membutuhkan objek di luar diri kita. Karena kalau sebaliknya kita lebih berorientasi pada kebutuhan kita untuk menerima kerahiman, dan itu satu-satunya, lalu menjadi tidak kerahiman lagi, tapi bentuk lebih mengutamakan diri sendiri. Ya, dalam bahasa Inggris ini disebut self pity.
mengasihani dirinya sendiri. Maka difusi kerahiman harus menjadi langkah keluar. Dan langkah keluar itu berarti apa? Lalu ayat berikutnya itu menjadi penting. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Maka ampunilah dulu, maka sebelum menerima pengampunan. Berilah kamu, maka kamu akan diberi. Ya, Yesus dengan jelas menunjukkan arahnya kemana. Kita tentu sudah melakukan banyak hal di sini. Saya tidak mau mengatakan, oh Bapak dan Ibu belum melakukan ini ya. Enggak, itu saya percaya. Tetapi semangat dasar yang setiap kali perlu kita refresh, kita ingatkan lagi, kita perbaharui lagi adalah bagaimana kita bisa mengampuni orang-orang yang justru menyakiti kita. Ya, membuat kita susah, mengancam kita. Apapun yang membuat hidup kita menjadi tidak menyenangkan atau tidak menggembirakan. Ini tantangan yang pertama. Karena pada bagian atas, Yesus juga mengatakan, kalau kamu berbuat baik pada orang yang sudah baik padamu, apa pahalanya? Karena orang-orang berdosa juga berbuat demikian. Maka setiap kali kita perlu menyegarkan diri kembali, melihat kembali pada hidup kita masing-masing untuk melihat ya, siapa sih sebetulnya selama ini orang-orang yang sulit saya ampuni. Karena ketidakmampuan kita mengampuni orang lain, berarti dosa itu melekat pada saya. Saya yang tidak mau melepaskan itu. Maka katakan, ya, ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Dulu ibu-ibu, sekarang ya biasanya sudah tidak banyak dilakukan ya. Kalau dulu ibu-ibu belanja kan, terutama ya kalau di Surabaya saya nggak tahu apakah dulu pernah ada juga. Orang membeli beras dengan ukuran seliter itu. Ya, ada ukurannya itu. Bahasa itulah yang dipakai Yesus. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan dan digoncang dan ditumpah keluar. Jadi kalau beras itu kalau 1 liter supaya padat isinya banyak kan digoncang gitu ya. Nah, sungguh padat akan dicurahkan ke bawah sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepada. Kita sadar bahwa yang dituntut Tuhan ini luar biasa dan tidak. Tapi kita tahu ini mungkin karena jaminannya adalah Yesus sendiri. Tapi kita perlu belajar untuk mengampuni, untuk menunjukkan, menjawab sesuatu yang tidak baik dengan kebaikan, dan dari hal-hal yang sederhana dalam keseharian.
Maka kita dengan demikian pada setiap minggu pada saat kita berkumpul, kita bisa mengatakan pada Tuhan masing-masing, Tuhan, ini perjuangan saya minggu ini. Perjuangan, saya menggarisbawahi ini. Maksudnya adalah hal-hal kecil yang harus saya usahakan dengan sungguh-sungguh sehingga hati saya dibebaskan dari hal-hal yang menjadikan dalam hati saya kerak-kerak yang susah untuk dilepaskan. Sehingga kalau saya nanti menerima sakramen tobat, saya sungguh-sungguh dibersihkan, bukan hanya upacara. Sungguh-sungguh diberi kekuatan. Sungguh-sungguh bisa bersyukur. Ya. Saya rasa kita juga bisa melihat banyak teladan bahwa rasa syukur itu tidak perlu baru muncul sesudah saya mendapatkan sesuatu. Rasa syukur adalah ketika saya boleh bersama Tuhan berjalan. Bapak dan Ibu, ini adalah hal yang perlu kita siapkan, terutama menjelang Rabu Abu besok ya, dan Prapaskah selanjutnya, supaya ketika kita bicara mengenai puasa dan pantang, kita tidak hanya sibuk untuk makan atau tidak makan, urusannya bukan itu. Tetapi sebagai orang yang sungguh-sungguh mau menjadi saksi atas kerahiman Allah, juga belajar seperti yang dikatakan Yesus. Bermurah hati sebagaimana Bapamu bermurah hati adanya. Sehingga kalau kita berpuasa atau kita berpantang, bukan pertama-tama kali untuk mencari kesucian sendiri, tapi mau mengambil bagian di dalam kemurahan hati Tuhan. Saya sering ditanya teman-teman Muslim ya, orang Katolik itu puasa enggak sih gitu ya? Oh, saya tentu mengatakan ya pasti dong gitu ya. Dan kita puasanya lebih lama loh, 40 hari loh. Ya. Dan kita nggak perlu pakai pengumuman saya lagi puasa atau enggak gitu ya. Tapi satu hal yang selalu saya katakan pada teman-teman Muslim adalah ini. Tandanya saya sungguh berpuasa adalah apabila biaya hidup saya, khususnya untuk urusan makanan dan lain-lain, turun pada bulan masa Prapaskah. Ya, jangan puasa daging, padahal setiap hari belum tentu makan daging ya kan. Tapi ketika puasanya puasa daging diganti dengan lobster gitu ya. Jadi semoga pengorbanan kita, usaha kita untuk ikut mengambil bagian dalam masa Prapaskah ini lahir dari keinginan kita untuk bermurah hati bagaimana Bapa kita di surga murah hati adanya.